berikan saya keselamatan untuk orang-orang yang benar, orang pengikutku. Siapa saja anakku yang benar, selamatkan. Yang nggak benar kasih hidayah supaya dia jadi orang yang benar. Kenapa? Kasihan. Rian tuh kasihan sebenarnya, tapi dia nggak mau dikasihani, gitu loh. Dia menantang orang tua. Ya sudah, monggo. Kalau kamu ngajak perang orang tua, tidak akan menang sama orang tuamu. Bapakmu itu jago perang kok. Jadi tentara dilatih perang kok, Saya dilatih perang. Jadi tentara ini tukang perang saya. Itu loh. Kok kamu ngelawan bapakmu, menantang bapakmu? Saya nasihatin kamu tobat nasuha yang baik kamu. Kamu hati-hati loh, saya bilang. Kamu mumpung kamu masih hidup loh. Ya lihat sendiri orang itu bagaimana imamnya, ya kan? Kalau imamnya baik, makmumnya baik kok, ya kan? Berarti Pak Haji per Juli 2022 kemarin Mas Rian udah nggak di PO Haryanto, Pak? 2000 kebetulan dia masih di sini. Cuman dia ini kan tak ajak tertib, Mas. Dia bermain, ya kan? Dia pinjam uang sana, pinjam uang sini, ya kan? Tak tanya, kalau kamu pinjam uang kamu gunakan untuk apa, ya kan? Kan terbuka tuh, Mas, ya kan? Dia pakai 250 juta, ya kan? Terus dia jaminkan sertifikatnya mertuanya, dia jaminkan BPKB Avanza, ya. Saya bilang, kamu buat apa uang ini, ya kan? Dia utang sama 70 juta juga saya bayarin masih. Kurang bagaimana saya? Udahlah kamu ini berhenti, jangan sombong, saya bilang. Dan juga orang-orang jangan percaya dengan apa saya bilang, Rian itu nggak benar, omongannya bohong itu, omongannya bohong. Kalau kamu percaya sama publik, sama medianya Rian, kamu ini dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Apa yang disampaikan Rian itu nggak benar, bohong. Rian itu bohong, tukang bohong. Dia hanya pintar ngomong, ya, tapi pintar bohong, itu loh. Dia itu sebenarnya pintar loh, Mas, pintar. Cuman dia nggak mau sabar jadi orang. Nggak ada loh, Mas, orang tua tega sama anaknya. Karena anaknya yang kurang ajar. Sekarang bagaimana saya nggak sayang sih, Mas, utang miliaran dibayarin, mobil Mercy dibeliin. Tapi kan gunakan yang pas, bukan digunakan yang nggak benar kan. Harta ini cari dengan keringat saya kok. Ya orang-orang tolong itu, orang-orang yang pengikut dia itu sadar, jangan bicara yang nggak benar, jangan bicara mojokkan orang-orang yang nggak benar. Nanti jangan percaya dengan dunia apa itu? Dunia media. Percaya dunia nyata aja lah. Tanya Pak Haryanto lah ya. Pak Haryanto ini alhamdulillah, Mas, saya ini selalu menjaga sholat 5 waktu saya. Ya mudah-mudahan dia sih nggak jadi anak durhaka ya. Dia mau tobat sebelum mati ya, mau berbuat yang baik ya. Itu mudah-mudahan doa saya begitu. Ya. Itu jangan sombong, jangan angkuh. Seakan-akan PO Haryanto ini saya yang merintis. Halo, ditmu iku piro? Kowe iku ditmu sing njaluk wong tuwa, sing ngemis sampe aku, aja sok kemaki. Wong kowe kejam bohong kok, Dia bilang, ya dia main saham lagi, main Bitcoin lagi. Ya ini saya nggak mau, kedua kali lagi utangnya dia banyak, saya nggak mau bayarin. Ya, karena ulah dia ya dia yang bertanggung jawab lah, saya bilang. Kita kan dia yang utang kok masa saya suruh bayarin, ya kan? Harapan saya Rian itu supaya sadar gitu loh. Sadar jadi orang yang baik. Dan orang-orang jangan percaya dengan opini Rian. Rian juga mau terbuka dari awal sama orang tua, nggak mau terbuka. Kamu terbuka. Apa yang kamu lakukan ini, kamu adalah ada yang kamu sembunyikan. Saya ingin tahu supaya aku bisa mengudarin. Jangan terulang kembali lagi kamu pergi ninggalin utang yang miliaran. Gitu loh. Nah, itu kalau nggak nanya Haryanto, siapa yang mau bayar, Mas, miliaran? Emang sedikit uang miliaran itu? Ya kan? Jenderal aja belum tentu punya uang segitu. Ya kan? Ya kan namanya Haryanto aja. Loh itu saya masih baik loh, Mas. Masih tak urusin, masih tak sayang, ya kan? Tak suruh sholat. Wah. Selama Mas Rian nggak ada nih ya, kan udah dipecat sama Pak Haryanto. Penggantinya siapa, Pak, di lapangan? Loh, kalau Rian tuh nggak ada masalah sih, Mas. Nggak ada masalah, kita udah cukup. Saya sendiri dari dulu kan saya memang ya ngatur keuangan saya, belanja ini, ngatur ini. Saya udah punya anak saya, anak yang nurut-nurut. Saya punya anak angkat banyak kok, punya anak angkat saya tuh banyak. Nurut-nurut saya bilang, kamu urusin spare part lah, hati-hati ya. Kamu nyari duit, gunakan yang benar ya. Karena apa? Hormati itu duit. Karena kamu nyari duit dengan yang halal. Buanglah pada tempatnya yang baik supaya kamu berkah. Saya bilang. Kalau kamu ada orang nggak punya, kamu santuni orang nggak punya. Jangan sampai kamu melihat orang menderita. Saya bilang, nggak boleh. Karena bapakmu dulu cukup menderita, makan nggak bisa. Jangan sampai terjadi orang seperti bapakmu. Saya bilang,
tulungin. Dan nyatanya saya bedah rumah ya, saya udah cukup banyak tak bedah rumah yang bantu warga ya. Itu kan saya nggak ada pamrih apa-apa, nggak pamrih saya minta, saya mau nyalon ini, enggak saya. Saya hanya tujuan saya untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana saya hidup ini bisa manfaat, membuka lapangan kerja, membantu program pemerintah ya supaya kita bisa mengatasi pengangguran. Inilah namanya kita pahlawan. Pahlawan itu tentara, saat pensiun kita bisa membuka lapangan kerja. Ini namanya pahlawan. Nah ini tentara ini saya ini biarpun kopral ya, tapi saya ini pahlawan. Kenapa? Setelah saya purna, saya membuka lapangan kerja dan membuat orang pengangguran bisa bekerja. Ini. Oh iya, Pak Haji kan selain Mas Rian punya 2 anak lagi nih Pak ya. Mas Agus dan satu lagi Mbak Dewi. Di PO Haryanto tugasnya sebagai apa Pak Haji? Ya Mas Agus ngurusi keuangan ya. Mas Agus ini politik banget. Mas Agus ini orang jujur Mas. Dan dia ini malah lebih dari kiai istiqomahnya. Ya, kita lihat ya. Masya Allah Mas Agus ini tiap sholat 5 waktu dia selalu menulis Quran. Jadi itu loh, kadang-kadang itu saya nangis saya lihat kalau ada dia itu. Benar. Malah saya kalau memang dia, saya bilang dia itu kalau duduk manis saja udah enak Mas. Duduk manis semua lah tak cukupin. Biarlah aku yang kerja, kamu nggak usah kerja. Saya bilang, kenapa? Daripada kamu kerja juga ngerecokin. Saya bilang, ya kan, tidak jujur kamu nggak mau. Kalau namanya usaha Mas harus jujur Mas, nggak bisa. Harus kita disiplin, keuangan juga disiplin, semua disiplin. Dia kan nggak mau disiplin. Gimana? Pengusaha nggak mau disiplin, ya hancur lah. Kalau ada orang ya, silakanlah kalau dia mau ikut kerja orang lain, biar dia merasakan dulu sama orang lain Mas, ya kan, kayak apa, ya kan, kayak apalah dia gitu loh, biar merasakan orang lain dulu, bener gak kata saya gitu loh ya kan. Kalau orang sama percaya sama Rian, ya mudah-mudahan sih mulutnya nggak ditabuk sama malaikat ya, takutnya nanti ditampuk sama malaikat. Kenapa? Orang nggak percaya tiba-tiba ikut jelekin saya. Loh ya apa? Kalau saya jelekin saya alhamdulillah ya. Yang penting saya jangan sampai jelek-jelekin orang. Ya kan? Tak suruh tobatan nasuha ya. Ini dosa Rian itu sudah luar biasa loh Mas. Kenapa? Dia membuat berita yang bohong ya. Itu setiap orang baca dia keciptaan dosa. Kalau yang baca jutaan orang itu kayak apa dosanya? Yang baca pun dosa, ya kan? Karena ketipu dengan gaya Rian, ini. Makanya tak suruh tobat. Kamu tobatan nasuha, kamu udah haji, tak hajikan. Ya, apa yang di... Oke, mungkin Pak Haji terakhir, Pak Haji ada pesan-pesan nggak buat Haryanto Mania nih? Oh, Haryanto Mania, tolong kita solid ya, bahwa Haryanto Mania itu masih utuh, tetap kita tidak ada goyah ya. Boleh nanti Maret kita akan kumpul Haryanto Mania di garasi yang baru Pengging, yang dipimpin oleh Mas Ruli ya. Dia Ruli itu baik, Mania yang tua, yang tertua, yang menciptakan Mania, Mas Ruli itu yang baik dia, itu yang benar. Dari sampai sekarang Pak Ruli itu, Mas Ruli itu luar biasa. Dia tahu pribadi saya, tahu jeripaya saya, dan tahu jiwa saya. Dik Ruli itu. Jadi itu Mania itu. Jadi kalau Mania itu ya nggak benar, kamu dosa. Ya saya minta Mania-Mania bertanya sama Mas Ruli, itu mesti kamu dijawab dengan yang benar. Nggak mungkin nggak. Karena apa? Setiap perkataan yang nggak benar, kita akan menggunakan fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, maka dosamu sampai di akhirat kita ngeri ya. Itu. Usai dari Pak Haji Haryanto, untuk mendapatkan fakta yang jelas dari kedua belah pihak, kami bertolak ke Solo, Jawa Tengah untuk berbincang dengan Mas Rian Mahendra. Nah, wawancara dengan Mas Rian bisa disaksikan di video berikutnya dari Detik Foto dan 20 Detik.